Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kebumen, beliau Bapak Siddiq Wibowo Ahmad, SPD MAG, dan kepada segenap guru dan karyawan Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kebumen yang kami hormati, dan juga tak lupa kepada para peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kebumen yang kami banggakan. Mari bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur, menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak anugerah dan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang dicintainya dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Para pendengar, wabil khusus peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kebumen yang dimuliakan Allah, adalah sebuah keberuntungan yang tiada terkira bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak nama. Di antaranya yang paling populer adalah Syahrul Quran. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Kurang lebih 14 abad yang lalu, Al-Quran hadir di tengah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang digambarkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib sebagai masyarakat yang tidak beradab, masyarakat yang tidak segan membunuh bayi yang baru lahir jika tidak dikehendaki. Bahkan mereka membunuh bayi-bayi ini dengan cara yang begitu sadis. Begitulah masyarakat jahiliyah pada masa itu. Dalam kondisi masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dengan membawa mukjizat Al-Quran, yang seketika Al-Quran ini mengambil peran penting dan mengguncang penduduk Hijaz pada masa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diutus oleh Allah untuk merubah kondisi manusia yang tidak baik menjadi baik, atau dalam bahasa lain merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bertauhid. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam surah ke-14 surat Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, hanya Allah yang mengerti maknanya. Ini merupakan huruf muqata'ah. Kitabun anzalna ilaika, suatu kitab wahai Muhammad, yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Anzalnahu ilaik, kami turunkan dia, kitab itu, kepada engkau Muhammad. Litukhrijan nas, supaya dengan kitab ini engkau mengeluarkan manusia. Mengeluarkan dari mana ke mana? Minadz zulumati ilan nur, dari zulumat atau kegelapan, ilan nur, kepada suatu cahaya kebenaran yang datang dari Allah. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila syiratil azizil hamid, menuju pada syirat atau pada jalan kehidupan yang telah dibakukan oleh Al-Aziz Al-Hamid minal asma'il husna. Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, Al-Hamid yang maha terpuji. Dari firman Allah inilah kita memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tugas untuk membangun manusia dari yang tidak baik menjadi baik.
Zulumat ilan nur. Bila kita telusuri akar bahasa zulumat ini, yang paling dekat itu adalah zulmun. Kata zulmun itu zalim, ya. Dalam pengertiannya, zalim ini berarti menempatkan suatu perkara tidak pada tempatnya. Contoh, ada siswa yang mencoret-coret meja kelas, seperti seolah-olah itu seperti buku gambar. Itu zalim namanya, karena tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Bahwa untuk memperbaiki manusia, yang paling mendasar adalah memperbaiki keimanan. Dari keimanan inilah kemudian lahir kesadaran menjadikan Allah sebagai sumber kedisiplinan. Maksudnya apa? Kok menjadikan Allah ini sebagai sumber kedisiplinan? Ini bermakna bahwa semua kedisiplinan kita, semua ketaatan kita tidak disandarkan lagi kepada manusia. Kita tidak mencuri bukan karena takut dilihat atau dihukum oleh manusia, tapi karena kita tunduk kepada hukum Allah. Kita taat lalu lintas bukan karena takut kepada polisi, tapi karena dengan taat lalu lintas kita menghargai kehidupan. Karena dengan taat lalu lintas kita sedang berusaha menyelamatkan akal dan jiwa. Sebagaimana salah satu alasan maqasidus syariah atau tujuan diturunkannya syariat. Maka sesungguhnya semua aturan buatan manusia yang dibuat untuk tujuan menyelamatkan akal dan jiwa itu hakikatnya adalah hukum Allah. Termasuk peraturan-peraturan madrasah, kita diajarkan untuk tidak melakukan bullying atau perundungan. Kita diajarkan untuk tidak merusak fasilitas-fasilitas madrasah. Kita diajarkan untuk menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tidak lain adalah untuk melindungi akal dan jiwa kita. Para pendengar, wabil khusus peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kebumen, di bulan suci Ramadan ini, sekali lagi Al-Quran diturunkan dengan segala keistimewaannya. Al-Quran meskipun diturunkan kurang lebih 14 abad yang lalu, akan selalu sesuai dengan kebutuhan zaman. Ada sebuah kisah yang populer, barangkali sering kita dengar. Suatu ketika ada seorang murid atau santri yang diperintah oleh gurunya untuk mengambil air di sungai dengan keranjang sampah yang terbuat dari bambu. Karena kepatuhannya, sang murid bergegas menuju ke sungai sembari membawa keranjang sampah untuk mengambil air. Berulang kali mencoba menimba air, sang murid tadi merasa begitu kepayahan karena tidak ada air yang mampu diambilnya. Tak lama kemudian sang guru datang menghampiri. Melihat gurunya datang, seketika sang murid berkata kepada gurunya, "Maaf guru, bagaimana mungkin saya dapat menimba air dengan keranjang sampah yang penuh dengan lubang seperti ini?" Sang guru menjawab, "Iya, kamu memang tidak akan bisa mengambil air dari keranjang itu." Sang murid kemudian menjawab, "Lantas kenapa engkau menyuruhku mengambil air dengan keranjang ini, wahai guru?" Sang guru menjawab, "Iya, meskipun engkau tidak mendapatkan air dengan keranjang itu, tapi lihatlah sekarang, keranjang sampah itu telah bersih dari bekas sampah yang melekat." Seperti itulah yang terjadi ketika engkau membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun engkau tidak memahami maknanya, tapi apa yang engkau baca itu akan mampu membersihkan hatimu. Syauqi Ad-Daif dalam pengantar bukunya Tarikh Al-Adab Al-Arabi menjelaskan perihal tentang kitab suci Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu menyerupai bahar atau samudra, yang mana ketika kita membacanya diibaratkan seperti kita mendengar bunyi deburan ombak yang selalu menenteramkan jiwa, sekalipun suaranya tidak kita pahami. Yang kedua, Al-Quran itu seumpama yakut atau berlian. Orang yang memandangnya dari sudut manapun akan melihat bahwa kesan dari berlian itu adalah memancarkan keindahan, begitu berpendar cahaya. Ketiga, Al-Quran itu seperti Mau'idatur Rahman,
atau hidangan yang lezat, yang rasa dan aromanya pasti disukai oleh siapapun. Maka orang tidak cukup hanya dengan mencicipinya saja, tapi perlu menyantapnya agar orang mendapatkan gizi batin. Al-Quran yang mempesona itu diturunkan ke bumi pada bulan suci Ramadan. Maka di bulan inilah kita seharusnya bisa lebih menikmati hidangan yang nikmat itu. Lebih dari itu, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika menafsirkan Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana, surat Yasin ayat kedua, dipilihnya kata hakim itu mempunyai metafora atau rahasia-rahasia. Karena bijaksana itu adalah sifat makhluk hidup yang memiliki jiwa. Dengan demikian, apakah Al-Quran memiliki jiwa? Jawabannya iya. Karena itu, jangan heran kalau susunan dan gaya bahasa Al-Quran itu begitu sempurna. Juga makna yang dikandungnya selalu menakjubkan. Jika Al-Quran menurut Imam Syafi'i dalam Majmu'ul Ulum ada 1.027.000 huruf, maka tiap huruf itu berjiwa. Oleh karena itu, saat orang sedang membaca Al-Quran, saat itulah ada jamuan kerinduan antara jiwa mutmainah manusia dengan jiwa-jiwa suci Al-Quran. Dan pantaslah orang akan dibuat terpesona dengan Al-Quran. Ada begitu banyak kisah bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu begitu terpesona kepada Al-Quran, padahal mereka baru pertama kali mendengarkan, seperti sahabat Umar dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga para pendengar, wabil khusus para peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kebumen mampu mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan. Segala kebenaran hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.